Terus aku dari awal udah bilang sama mereka, "Kalian harus sampaikan apa yang kalian dengar di luar sana tentang, hal apapun gitu, tentang pesta demokrasi ini," gitu. Kalau kalian memang sudah menaruh pilihan ke seorang calon gitu ya, ya silakan diskusikan gitu. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di luar sana. Jadi aku cuma pesan aja ambil yang positif, yang negatif ayo kita obrolin dulu gitu. Jangan mudah terpengaruh dan mau dipengaruhi sama orang gitu. Kalian harus punya pemikiran sendiri, termasuk dipengaruhi sama ibunya gitu. Kadang-kadang mereka gini, "Ah, aku mau pilih si A," gitu. Terus aku bilang, "Eh, itu rahasia loh." Kalian nggak perlu ngasih tahu kita orang tua gitu. Kalau kalian mau berdiskusi silahkan, tapi kalian jangan kasih tahu juga gitu. Kalau kalian mau berdiskusi boleh-boleh aja gitu, tapi ya kalau bisa di-keep aja dulu. Kalian boleh loh nggak ngasih tahu ke orang tua soal pilihan kalian itu apa aja. Walaupun memang benar gitu, pengaruh terbesar untuk pemilih pemula memilih siapa itu sebenarnya dari lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya gitu. Pasti akan nanya, kita milih siapa ya gitu. Dan ya aku pun juga, misalkan aku mau milih seseorang gitu ya, aku akan kasih pandangan-pandangan aja gitu ke mereka. Kalau yang kupikir kira-kira ini yang menurutku gitu ya, menurutku aku bilangnya, kalau menurut ibu sih si A begini, B begini, C begini gitu. Tapi aku mau mereka tetap punya pikiran yang objektif gitu. Nah, selain itu juga, nah ini nih, yang aku nanti bayangin di TPS itu akan seperti apa. Karena tahun ini kita itu punya 5 lembar ya, 5 lembar kertas suara yang harus mereka pilih. Dan cukup merepotkan karena mereka harus melipat. Nah, setuju nggak sama aku? Sebagian anak laki-laki itu kurang bisa melipat. Nah, melipat baju di rumah aja yang paling rapi di rumah itu, aku cuman nggak kebayang mereka harus melipat 5 kertas suara gitu ya. Semoga nggak bikin mereka pusing dan aku lagi bayangin sih mereka di kotak suara yang, "Ibu, help me." Jadi aku juga nih udah deket-deket harinya aku akan ngajarin mereka cara melipat kertas suara. Aku nggak kebayang sih gitu ya dengan 5 kertas suara gitu, dengan banyaknya jumlah partai dan para calonnya gitu ya. Kalau kita nggak kenal mereka kan bingung ya, karena kalau dulu kan kita gampang ya, ada foto gitu ya, ada foto. Jadi kita pilih aja yang kira-kira yang wajahnya kita anggap terpercaya gitu ya, gitu kan, tinggal milih gitu. Ini sekarang kan hanya sekedar nama gitu, gimana caranya gitu. Jadi aku sekarang itu lagi cerewet gitu, ayo cepet kalian cari tahu siapa aja yang mau kalian pilih, karena kalian nanti akan pusing di TPS sana gitu. Kalian mau milih siapa. Jadi ya cari tahu aja gitu ya. Kita ini masuk ke wilayah mana aja gitu ya, dapilnya gitu, untuk DPR-nya siapa, DPD-nya siapa gitu ya. Terus ada caleg DPRD provinsi, terus ada caleg DPRD kota gitu. Jadi yaudah kita persempit gitu. Jadi aku benar-benar arahin sih siapa aja para calonnya gitu, sehingga mereka bisa cari tahu dan memutuskan mau milih ke siapa gitu. Karena aku juga tanya ke salah satu dari mereka gitu ya, kalau aku tunjuk ke baliho gitu ya, kalau kalian lihat wajah ini, kalian mau milih nggak? Enggak, gitu. Atau kalian lihat wajahnya, lihat tagline-nya gitu ya, tagline visi misinya mereka, kalian mau pilih nggak? Nggak juga gitu. Kenapa gitu? Karena nggak kenal. Nah itu jawabannya mereka gitu. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu masukan untuk para caleg terutama ya gitu. Karena saingannya banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin suara-suara para pemilih pemula ini bisa dijadikan strategi yang lebih baik nanti untuk 5 tahun ke depan jika ingin mencalonkan diri lagi. Aku berharap pesta demokrasi tahun ini akan berjalan dengan lancar, damai,
Dan yang terpilih nanti juga bisa amanah, terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara. Jangan lupa nyoblos tanggal 14 Februari 2024 di TPS-nya masing-masing.